Sudah. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tadi kita sudah membaca materi firman Tuhan kita. Untuk hari ini kita mau belajar karena masih dalam bulan-bulan setelah Pentakosta, di mana setelah Pentakosta Roh Kudus tercurahkan kepada kita. Kita mau mempelajari dari firman Tuhan tadi, bagaimana kita membandingkan dua kehidupan yang dimiliki oleh Roh dan yang tidak oleh Roh. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pasti Bapak Ibu dan Saudara sekalian tahu kalau kita mencari sesuatu, kita mencari alamat atau rumah seseorang, pasti tidak asing dengan namanya GPS. Di mana GPS itu bisa digunakan kemana-mana kalau kita cari tempat. Kita bisa melihat semuanya mau ke daerah Dampit. Kita sudah nggak tahu orang yang baru datang dari luar kota masuk ke Malang, kita pakai GPS namanya Dampit. Kita langsung lihat rutenya seperti itu. Ini adalah hal yang wajar, hal yang semua orang diketahui. Untuk zaman saat hari ini, orang-orang pasti mengetahui. Pasti semuanya adalah generasi yang tidak istilahnya buta mengenai teknologi, tetapi semuanya orang-orang mengenai teknologi, bahkan GPS. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kerohanian kita, Roh Kudus adalah seperti GPS kita, di mana Roh Kudus itu adalah yang nanti akan menuntun kita untuk kita boleh memiliki hidup sama dengan seperti Kristus. Adalah Roh Kudus yang akan menuntun kita sehingga kehidupan kita nanti boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia tentang bagaimana rahasia menang atas dosa atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini relevan dengan zaman saat hari ini, yang dimana dunia penuh dengan tekanan, godaan, materialistis, persaingan, bahkan konflik rumah tangga dan teman sekerja. Inilah firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ini adalah yang mendasari kita. Bagaimana kita sebagai seorang Kristen hidup itu seperti apa. Tadi kita akan melihat ada dua kontras itu. Adalah antara dalam daging dan hidup dalam roh. Tadi dalam ayat yang sudah dibacakan, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23, saya akan membacakan ulang lagi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kenyamaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini adalah bagaimana Bapak Ibu, adalah gambaran kontrasnya antara hidup di dalam roh. Yang pertama kita akan melihat yang hidup di dalam daging, yaitu pada ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Itu bagaimana hidup dalam kedagingan itu seperti apa. Di mana tadi ada bagaimana perbuatan daging itu adalah persinahan, perjabulan, kemarahan dan sebagainya. Ini bukan sekedar teori, tapi realitas kita yang kita alami dalam kehidupan sehari. Ini adalah bagaimana orang yang hidup di dalam daging, kehidupannya selalu menuruti apa yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak ini adalah sesuatu pemikiran, ada suatu godaan untuk mencari kepuasan diri tanpa memikirkan kehendak. Banyak orang di dunia setelah kejatuhan manusia dalam dosa, kehidupan manusia itu semuanya melakukan hal yang sesuai dengan keinginan dagingnya. Tidak ada apapun yang dia kerjakan itu semuanya bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau di dalam tulis adalah total depravity, seluruh aspek kehidupan manusia itu rusak total. Ini adalah bagaimana kehidupan manusia setelah kejatuhan dalam dosa. Bahkan kehidupan ini, kehidupan yang bertentangan dengan Alkitab, kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan, inilah yang dikerjakan oleh manusia sampai saat hari ini. Di mana kehidupan mereka yang tidak mau
atau yang tidak mendapatkan anugerah dari Tuhan. Yaitu semua apa yang dia kerjakan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun dia cerdasnya, walaupun dia kayanya, walaupun dia gelarnya sangat banyak atau hikmahnya sangat luar, tetapi kalau dia masih hidup di dalam daging, atau dia hidup di luar Kristus, kehidupannya semuanya adalah rusak di hadapan Tuhan. Ini adalah suatu realita, ini adalah suatu fakta, fakta yang ada dalam kehidupan sehari. Tidak ada orang yang ngomong, wah karena saya orang baik, saya setiap hari berdoa, saya setiap hari melakukan tuntutan ibadah, setiap hari saya memberikan sedekah, setiap hari saya melakukan perbuatan baik. Tetapi pertanyaan Bapak Ibu, tidak ada satupun apapun amal kita, perbuatan baik, ibadah kita di hadapan Tuhan setelah kerusakan dosa, tidak ada semuanya yang benar. Semuanya adalah omong kosong, nol sama sekali, rusak total. Itu adalah sesuatu hal yang perlu kita sadari, kita pahami. Kalau seseorang yang masih hidup di dalam dosa, masih itu hal yang kerja. Bahkan juga gini, Bapak Ibu dalam saudara-saudara sekalian, pada saat kita bekerja di dalam hidup real sekarang ini, kita hidup dalam dunia kerja. Pasti kita yang bekerja, pasti ada namanya itu sikut-sikutan antara persaingan antara satu dengan yang lain. Yaitu dimana ada mungkin kalau kita, jika Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya, kita orang Kristen yang sungguh-sungguh, pasti ada persaingan apa di dalam dunia kerja. Kita orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita memiliki kerja yang benar, kita ada sesuatu kejujuran, ada sesuatu integritas kita sangat-sangat tinggi. Pasti ada iri dari rekan-rekan kita. Oh, anak ini lebih menonjol. Biasanya ada bagaimana caranya itu orang untuk menggeser kita ada. Caranya seperti apa? Bahkan saya punya teman, dia salah seorang juga tentara ya, dia di salah satu di angkatan laut. Kami tadi malam telepon karena dia seorang orang cinta Tuhan, orang Kristen, juga dipakai sama Tuhan ya. Dia pelayanan, dia hari ini berdinas di angkatan laut di Marinir. Dia sharing kepada saya, Pak, saya ini orang Kristen sendiri. Di teman-teman saya, lingkungan saya kerja, orang Kristennya cuma sedikit. Persaingan saya sangat banyak, Pak. Bahkan ada hal-hal yang negatif, misalnya pakai koib ya, istilah koib atau pakai kuasa-kuasa kegelapan yang dia gunakan untuk menyampaikan itu, untuk supaya orang ini bisa tersisih. Orang ini tersisih. Waktu dia cerita-ceritain semuanya, saya juga rasa, Pak. Waktu teman-teman saya ini kelihatan di luar itu seperti emas, semuanya baik-baik, tetapi di dalamnya ada suatu duri yang khusus saya. Kemudian dia bilang seperti itu. Tetapi saya bersyukur, Pak, di dalam, walaupun saya kerasa ini saya sudah diserang oleh beberapa kuasa kegelapan, tetapi Tuhan masih memberikan kepada saya kekuatan. Tuhan memberikan pembelaan. Bahkan di dalam dia mengalami banyak sekali tekanan mungkin dan iri hati dari orang tertentu itu. Dia pangkatnya itu cepat naik. Tuhan juga membela dia. Bahkan dia menjadi salah satu juga utusan Indonesia untuk perdamaian tentara perdamaian di PBB di Lebanon, kalau nggak salah dia bilang seperti itu. Ini adalah Tuhan menunjukkan pembelaannya kepada orang Kristen. Dianya sendiri tidak melawan, dia tidak malah dia mencari dukun supaya dia ada perlindungan, supaya dia kuat, tidak. Tapi dia yang bilang, saya tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan, bahwa hidup mati saya semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi apapun orang lain bilang kepada saya, mau meracuni saya, mau menyantet saya tidak takut. Karena roh yang ada di dalam saya itu lebih besar daripada orang yang ada di luar. Ini adalah suatu kepercayaan dari seorang teman-teman saya yang seperti ini. Dan ini adalah sesuatu kepasrahan. Walaupun di dunia kerja banyak sekali tantangan, godaan dan ancaman, tetapi pada saat kita bersandar kepada Tuhan, kita berserah diri kepada Tuhan, kita taat kepada kedaulatan Tuhan, Tuhan akan membela kita. Ini adalah sesuatu hal yang nyata, Bapak Ibu. Walaupun kita agak kesulitan di dalam dunia kerja, tapi kita perlu memberikan terang Kristus itu kepada setiap orang, supaya orang mengerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang paling penting. Bapak Saudara, itu yang pertama, yang hidup di dalam daging. Yang kedua, kita hidup di dalam roh. Kalau kita melihat yang pertama, hidup dalam daging, maka orang
kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa, tetapi hidup di dalam daging, yaitu pada ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Yaitu di mana Paulus menyebutkan buah roh ialah kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Ini adalah suatu bentuk, adalah sesuatu buah dari seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti seseorang yang lahir baru, sudah mengambil dengan Yesus dalam Tuhan Yerusalem, pasti buah roh ini ada di dalam setiap orang itu. Kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak mencerminkan buah roh tersebut, ada pertanyaan bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah percaya Yesus, atau kita sudah menerima janji keselamatan itu atau belum? Ini adalah sesuatu refleksi. Bahkan bukan hanya saja, saya sendiri juga dalam kehidupan saya sehari-hari, saya juga berdoa. Saya juga merefleksikan apakah selama ini kehidupan saya ada buah roh itu dalam kehidupan saya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, buah roh itu ada. Buah roh itu pasti muncul karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menuntun kita, yang menunjukkan bagaimana identitas kita, karakter kita seperti itu. Bagaimana kalau kita memiliki kehidupan roh, memiliki buah roh itu pasti sulit gak? Sulit. Bahkan saya sendiri jujur aja Bapak Ibu ya, saya dulu pernah berdoa supaya saya dulu gak marah-marah. Tuhan, saya berdoa supaya saya tidak marah-marah. Tetapi apa yang datang Bapak Ibu ya? Godaan itu munculnya cuma hanya mau marah-marah, diganggu gini, itu cuma marah. Aduh, ini saya maunya ini supaya saya gak marah-marah. Tetapi juga godaan juga orang marah itu juga. Baik anak yang mengganggu dan yang lain, pekerjaan yang lain, itu tujuan cuma marah-marah. Tapi saya ingat, berarti ini supaya saya tidak marah. Berarti ya godaannya supaya semua orang di sekitar saya ini ganggu saya supaya marah. Bahkan juga yang lain, ada kesabaran, juga kemurahan, kesetiaan juga semua. Pasti yang kita gumulkan, kita mau bisa mengontrol untuk ada kemurahan, ada kebaikan. Tapi nanti yang datang kepada kita malah bukan hal yang negatif, tapi yang positif. Bukan yang positif, tapi sesuatu hal yang negatif, yang supaya kita marah atau supaya kita gak ada kasih, bisa datangnya seperti itu. Bahkan kalau semuanya gini, biasanya kan gini, seorang ibu-ibu itu kan kepingin sabar. Tetapi biasanya seorang ibu-ibu atau seorang bapak-bapak itu kalau nggak sabar ya melihat anaknya bagaimana dididik itu, pasti marah tiap hari. Pasti marah itu. Bagaimana juga kita harus berlatih untuk itu semuanya. Bapak dan Bapak dan saudara sekalian, buah roh itu semata-mata bukan hasil usaha manusia, tetapi buah roh itu adalah pemberian dari Allah. Itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita sudah menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah buah roh, itu adalah anugerah Tuhan, kita juga menyadari bahwa buah roh itu adalah hasil karya Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kita. Itulah yang menuntun kita. Kalau kita nggak ada buah roh dalam kehidupan kita, ya kita perlu bertanya juga. Itu adalah sesuatu hal yang betul. Kehidupan Kristen bukan sekedar mengikuti aturan, tetapi harus mengalami transformasi, harus ada perubahan di dalam keseluruhan. Bukan hanya cuma teori, bukan cuma hanya apa kata orang, tetapi sebagai seorang Kristen, orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, itu adalah perubahan, itu harus nyata, harus real. Bukan cuma hanya, saya pintar baca Alkitab. Nggak nyamin Bapak Ibu. Saya sudah baca Alkitab, sudah berulang-ulang. Saya sudah khatam Alkitab. Itu nggak menjamin semuanya. Banyak juga orang-orang yang hebat. Banyak juga hamba Tuhan. Atau yang dibilang katanya pendeta ya. Pada akhirnya hidupnya tidak menyenangkan Tuhan. Bahkan kalau kemarin kali kita melihat postingannya Pak MJM, ya dia mengenai pendeta yang bercerai itu, bagaimana dengan KDRT, dia sendiri mengerti nggak seperti itu. Memang itu ada banyak sekali tanggapan di sini, tapi kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hidup kita. Kalau saya mengamati sendiri sebagai seorang ibu pendeta yang dia mengerti Alkitab, pada saat dia sudah ada KDRT, dia harus apa? Bagaimanapun dia ada seorang pemimpin, dia harus menjadi teladan. Harus dia mengampuni suaminya, walaupun dia mengampuni KDRT. Tetapi juga kalau semuanya suaminya itu tadi dimasuk di dalam penjara, dilaporkan dalam penjara untuk
melaporkan KDRT, tetapi sebagai seorang istri dia tetap harus mengasihi dia, harus ada suatu kesabaran bagi dia. Itulah yang benar Bapak Ibu. Bukan hanya kita ngomong hanya cuma pintar retorika, kita pintar untuk istilahnya pintar untuk ngecap, untuk ngomong di depan orang bisa. Tetapi bahkan saya sendiri juga lagi berdoa, saya lagi selalu mengintrospeksi, apakah yang saya kerjakan atau apa yang saya omongkan di depan orang itu saya kerjakan di dalam rumah kehidupan rumah tangga. Saya belajar di situ. Kita semuanya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, buah roh kita kerjakan tiap hari sebagai karya roh dalam kehidupan kita. Kita berusaha. Walaupun mungkin kita akan naik nanti jatuh bangun, tetapi kita harus berusaha. Sampai kapan kita harus berjuang untuk melawan kehidupan, untuk kita kehidupan melawan daging dan hidup seturut roh sampai kita meninggal nanti, sampai kita pulang. Walaupun berat, tetapi dengan Roh Kudus ada dalam kita yang memampukan kita. Walaupun apa yang kita kerjakan sulit, tetapi Roh Kudus akan membantu kita, akan memampukan kita, sehingga kita boleh melaksanakan, yaitu hidup di dalam Roh Kudus. Ini adalah suatu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu adalah kontras antara hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Kita harus menyadari, orang yang kontras di dalam kehidupan daging, kehidupan selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita kehidupan di dalam roh, yaitu kita orang yang menerima anugerah Tuhan, menerima Roh Kudus dalam hati kita, untuk kita boleh berjuang dan hidup kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk kita boleh hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang selanjutnya itu, hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah pilihan aktif. Dimana pada ayat yang ke-16, maksud ialah hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, marilah kita juga menempuh hidup oleh Roh Kudus. Ini adalah hal poin yang penting bagi kita. Hidup dipimpin oleh roh adalah proses aktif, bukan proses otomatis. Maksudnya kita juga harus berusaha hidup kita perjuangkan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan kalau di dalam kemarin Pak Mudimani kan Pak Yanto bilang seperti ya, hidup itu antara kesedang pertama ada 100% taat dan juga 100% anugerah. Bukan setengah perbuatan, juga setengah anugerah Tuhan, tetapi 100%. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita aktif hidup sesuai dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam Filipi pasal kelima adalah perseveran of saint, yaitu ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang kudus adalah perjuangan kita sebagai seorang percaya, yaitu hidup aktif sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup aktif berjuang. Saya mau berjuang, saya mau hidup suci. Karena kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kita mengerti belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berjuang. Sampai kapan? Seperti saya bilang tadi, sampai kita meninggal nanti. Kalau kita sudah meninggal, kita sudah dipanggil Tuhan, itu menunjukkan apa? Bahwa kita sudah suci. Kita sudah suci sesuai dengan apa yang Tuhan mau seperti kita pada saat kita di dunia ini. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pelajari Bapak Ibu ya. Perlu kita perjuangkan. Itu adalah aktif, tidak kita otomatis. Kalau kita otomatis, wah, ada beberapa anggapan dari beberapa orang yang mungkin pikirnya terlalu sempit. Kalau kita sudah, ini orang-orang di luar sana Bapak ya, orangnya begini, saya sudah satu kali selamat, tetapi kehidupan saya mau seenaknya saya sendiri. Saya nggak mau mengajarkan tentang Kristus. Saya mau memperbuat dosa seenaknya. Apakah ini benar? Ada sesuatu dari pernyataan, ada sesuatu yang salah. Kalau kita sudah ngomong, saya sekali selamat tetap selamat, tetapi kita tidak menunjukkan terang Kristus, Roh Kudus yang ada dalam kita tidak memunculkan itu. Pertanyaan saya, apakah dia sudah selamat? Apakah Roh Kudus sudah ada di dalamnya? Itu perlu dipertanyakan. Kalau kita sudah kehidupan kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu memampukan kita yang menunjukkan terang itu seperti apa, Kristus itu seperti apa. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, pasti terpancar. Kehidupan kita, perbuatan baik itu pasti ada.
Pasti karena Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus itu, supaya memampukan kita untuk kita melakukan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kepada firman Tuhan yang selalu kita renungkan ini. Bukan cuma hanya kita dengar saja, tetapi kita lakukan firman Tuhan. Kalau kita ngomong, Pak saya sering bagaimana, saya sering jatuh di dalam dan tidak apa-apa. Tapi kita selalu berjuang. Karena kalau kita di dalam mungkin kita ujiannya segini ya, tapi semakin kita dewasa secara rohani, ujian juga semakin berat. Tidak apa-apa, kita selalu berjuang. Bahkan saya juga selalu berjuang terus. Apakah kehidupan saya memuliakan Tuhan atau tidak? Itu harus kita gumulkan, kita renungkan, kita selalu kita. Bagaimana nih? Roh Kudus memberikan kuasa, tetapi kita juga harus menyerahkan diri setiap hari, menyerahkan untuk kita taat kepada Tuhan. Kehidupan rohani juga membutuhkan disiplin, yaitu disiplin apa? Pertama itu doa. Doa adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Setiap hari kita harus berdoa, bahkan dimanapun kita harus berdoa. Waktu kita dalam perjalanan, kita di rumah. Tapi ada beberapa orang, kalau saya secara pribadi saya berdoa kepada Tuhan, ada momen-momen tersendiri. Kadang saya cari ruangan sendiri di rumah situ. Kadang juga saya di jalan sambil berdoa. Ada yang penting tempat untuk saya menenangkan diri, untuk saya berkomunikasi dengan Tuhan. Ada memang ada jam-jam tertentu untuk saya berdoa. Tetapi suatu saat, setiap saat saya juga berdoa, Tuhan, saya mau perjalanan ke Blitar, saya mau perjalanan ke Tuhan, tolong Tuhan jaga dan lindungi saya sepanjang perjalanan ini. Itu juga salah satu berdoa gitu. Bagaimana doa itu bagaimana kita berserah kita ke ketaatan kita untuk kita boleh mengandalkan Tuhan untuk berserah kepada Tuhan. Kebesaran kepada Tuhan itu kita nyatakan di dalam doa. Bahwa kita menyadari bahwa kita gak mampu, ya kita harus di dalam berdoa. Itu yang penting. Tapi alangkah baiknya kalau kita berdoa ada waktu khusus untuk kita boleh menyampaikan hubungan dengan Tuhan. Saya berdoa kadang tidak harus menggunakan kata-kata yang terlalu banyak. Saya berdoa secara banyak, kadang berdoa tidak terlalu banyak. Kadang ada momen di mana saya berdoa cuma hanya diam. Saya diam, Tuhan, saya mau berdoa kepada Engkau Tuhan. Saya bingung Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Pergumulan saya banyak Tuhan. Kalau saya ngomong satu-satu ini gak selesai Tuhan, saya cuma diam aja. Saya cuma diam, menenangkan diri. Kemudian saya mengingat firman Tuhan yang saya renungkan sambil berdoa. Saya berdoa Tuhan. Kemudian dari situ saya diberikan pencerahan di pengertian hal yang baru. Bukan, tetapi apa yang kita renungkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Gak hanya asal kita comot-comot itu, enggak. Tapi waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerah kita pasrah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Seolah-olah waktu kita berdoa secara pribadi, Tuhan juga ngomong kayak ini. Kalau saya secara pribadi, kayak kamu itu seperti ini loh. Kadang seolah-olah Tuhan itu seperti Bapak, ngajarin saya satu persatu. Saya diberikan hikmat seperti itu. Itu setiap kali itu bagaimana caranya kita tidak sama dengan yang lain. Kalau saya kadang seperti itu, hanya diam saja. Ada momen tertentu saya juga berdoa ngomong secara Tuhan seperti kita di dalam ibadah gitu. Saya ngomong seperti itu. Tapi ya jujur aja apa yang di dalam hati saya itu yang saya sampaikan kepada Tuhan. Itu dalam berdoa, tekunan dalam doa. Dan yang kedua, kita adalah bertekun untuk belajar firman Tuhan, membaca Alkitab, sesuatu hal yang sangat penting. Kita tiap hari kita harus kehidupan kita harus dilakukan dengan firman Tuhan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau Bapak Ibu kita rajin membaca Alkitab ya, mungkin 5 pasal ya setiap hari, 1 tahun selesai. Kalau mungkin perjanjian baru malah lebih cepat. 5 pasal atau 3 pasal itu 3 bulan selesai. Itu kita perlu disiplin untuk kita boleh mengerti firman Tuhan. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, diterangi kepada firman Tuhan dengan pengertian yang benar, kita akan melihat firman Tuhan sangat indah. Bahkan kalau kita merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan sungguh sangat indah. Seperti itu. Ya, dan yang kedua, disiplin rohani kita yaitu adalah kita rajin dalam persekutuan. Persekutuan atau ibadah seperti kita saat hari ini. Persekutuan bersama-sama untuk kita boleh men-sharingkan kepada teman-teman kita, bagaimana pergumulan kita saling menguatkan. Kita harus selalu sering atau kita jangan bolos-bolos, jangan jemu-jemu untuk kita bersekutu dengan sesama. Itu adalah hal yang penting.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu adalah hal yang perlu kita mengerti. Hidup dipimpin oleh Kristus adalah sesuatu pilihan yang aktif, bukan sesuatu yang pasif, tapi adalah sesuatu yang aktif. Dan selanjutnya, hidup dipimpin, hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh adalah yang pertama adalah Kristus memerdekakan kita dari dosa. Orang-orang yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Kita dibebaskan bukan untuk berbuat dosa, tetapi hidup kudus dan memuliakan Allah. Kita dibebaskan, kita bebas untuk melakukan kehidupan yang suci. Kehidupan orang Kristen harus dan wajib hidup suci dan hidup benar di hadapan Tuhan. Panggilan untuk konsisten. Marilah kita menempuh hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah panggilan seumur hidup kita, bukan pengalaman pada saat awal Pentakosta. Kadang beberapa orang karismatik pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus itu harus apa? Kita pintar bahasa roh. Oh, kita harus Bapak Ibu. Saya sendiri aja juga nggak bisa bahasa roh itu. Seperti apa saya nggak tahu juga. Tetapi kalau kita melihat konteks yang ada di Kisah Para Rasul, bahasa roh itu seperti apa? Yaitu bahasa roh yang dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita. Di mana pada saat itu kalau bahasanya itu adalah bangsa-bangsa kita, ya, bangsa orang yang dimengerti. Pada saat itu Petrus pada saat itu dia boleh berkhotbah menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di Israel pada saat di Yerusalem pada saat itu. Itu bahasanya bahasa manusia, nggak bahasa manusia. Dimana cirinya kalau saya percaya bahasa itu digunakan untuk memberitakan Injil. Pasti seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti dalam kehidupannya itu pasti memberitakan Injil. Kristus itu nyata dalam hidupnya. Injil itu perlu disampaikan. Kalau seseorang yang ngomong, wah saya sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi kehidupannya masih orang-orang itu omong kosong. Saya sudah dipenuhi Roh Kudus, seperti saya juga bisa berbahasa, tetapi dia tidak mau memberitakan Injil, tidak mau menyampaikan kabar baik kepada orang. Itu pertanyaan saya, apakah dia sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah dia sudah mengerti firman Tuhan? Apakah dia sudah taat kepada perintah Tuhan? Itu adalah suatu pertanyaan yang dasar, Bapak Ibu. Itu bagi kita memberitakan Injil itu tugasnya siapa? Memberitakan Injil itu adalah bukan tugasnya pendeta saja, bukan tugasnya guru Injil, bukan tugasnya penginjil, bukan tugasnya majelis penantuan dan yang lain. Tetapi kalau di dalam Matius pasal 28 itu tugas siapa? Semua orang. Memberitakan itu tujuan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita, siapa itu kita? Ya kita, Bapak Ibu kalau sudah mengalami Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, lain pasti akan memberitakan ini. Kalau kita mungkin selama ini tidak mau memberitakan ini, pertanyaan saya, apakah kita sudah mengerti firman Tuhan atau kita sudah taat kepada Tuhan? Wah, saya tidak bisa baca, saya tidak pandai bicara, saya tidak pandai ngomong untuk boleh memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil harus menyampaikan menantang juga bisa. Juga yang kedua yang paling gaya hidup kita, tunjukkan terang Kristus itu. Tunjukkan terang Kristus seperti apa. Bagaimana kamu menjadi seorang Kristen itu seperti apa. Saya kadang gini Bapak Ibu ya, saya memberitakan ini kadang sama orang begini. Kadang orang melihat itu bukan waktu saya khotbah bicara begini enggak. Tapi bagaimana, Mas, kehidupan kok beda dengan orang-orang lainnya? Apa rahasia? Dari pembicaraan itu malah bukan dari kehidupan kita yang kadang ditanya sama orang. Saya boleh menyampaikan, Pak, kenapa kehidupan saya beda dengan orang yang lain? Yang pertama alasan saya ini adalah orang Kristen. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi seluruh kehidupan saya ini harus memancarkan terang Kristus. Tujuan hidup orang Kristen adalah memuliakan Allah dan menikmatinya selama-lamanya. Itulah yang saya sampaikan kehidupannya. Setelah itu baru nanti kalau dia terbuka, kita sudah menyampaikan terbuat, lama-lama kita tantang dia. Apakah dia mau percaya Yesus atau tidak? Seperti itu. Itulah yang biasa saya kerjakan. Gak harus kita harus pintar, tapi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami saat kita berjumpa dengan Tuhan, itulah yang akan kita sampaikan. Bahkan kehidupan kita adalah berita Injil. Kalau kehidupan kita memuliakan nama Tuhan, kalau kehidupan kita menjadi batu sandungan, ya kita yang perlu dipertanyakan lagi.
Apakah kita sudah percaya Yesus atau belum? Itu aja. Itu untuk kita boleh membedakan seperti itu. Pada saat kita hidup kita sesuai dengan ringnya atau dengan relnya yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kita juga memberitakan Injil. Pasti kita memberitakan Injil. Bukan seperti orang yang di luar sana cuma hanya dalam pertemuan gereja cuma hanya berbahasa roh, cuma hanya ngomong dalam bahasa dan setelah keluar dari gereja terang Kristus tidak muncul. Saya perlu bertanya, apakah yang dia sampaikan tadi itu adalah Roh Kudus beneran atau roh kuda? Tetapi kalau kita saya sudah lahir baru, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus, pasti kita memberitakan Injil. Saya memang dari dulu ini bukan sombong ya Bu. Saya waktu percaya Yesus, waktu saya masih SMP ya, saya mengenal Yesus baik. Saya pertama belajar buku itu ada bukunya yang mengenai bagaimana berpertanyaan itu yang saya sampaikan kepada orang. Walaupun ya mungkin tapi saya dulu kan kalau memang dibelajar kan harus semuanya. Saya cuma satu hari itu berapa halaman. Besoknya itu lanjutkan lagi sampai terakhir. Baru nanti terakhir saya tantang orang-orang itu. Memang waktu itu kan saya masih SMP kan masih tapi saya coba aja, gak apa-apa. Saya coba aja. Tapi ya bersyukur. Mungkin orang yang saya layani, yang saya sampaikan itu teman-teman saya sekolah. Teman saya sekolah ya kita nyampaikan aja. Waktu itu dengan keterbatasan pengetahuan, cuma hanya mengerti dari buku panduan itu. Itu yang saya kerjakan. Jadi apa? Waktu saya melihat orang itu percaya kepada Yesus ada suatu sukacita. Bahkan kalau sekarang hari ini kita pergi memberitakan Injil, saya menggunakan konteks kontekstual ya. Saya melalui pengobatan tradisional. Saya boleh bilang mungkin walaupun saya datang jauh-jauh, kita terapi orang, pada akhirnya dia menolak sering. Tapi ada sukacita juga, dia mungkin pada saat awalnya dia menolak, tetapi pada saat akhirnya dia mau meninggal, dia ngomong, Mas, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengundang Tuhan Yesus dalam hatinya dan percaya sungguh-sungguh. Setelah itu kita berdoa sama-sama. Setelah itu 3 hari orang itu mati, orang itu meninggal. Waktu meninggal saya foto wajahnya. Kalau di Jawa sini kan yang orang Islam kan dipocong ya. Ini ada pocong biasanya kan takut ya. Itu pocongnya senyum. Saya tertawa dengan teman-teman saya. Loh, kenapa ya Bapak ini yang kita layani kemarin itu sudah nggak sekarang sudah mati dipocong di foto sama istrinya, dia senyum. Saya mengharapkan iman saya mungkin orang ini adalah orang pilihan Tuhan. Setelah itu meninggal. Bahkan banyak kita boleh memberitakan Injil kepada orang itu meninggal. Bukan kita datang untuk supaya orang itu mati, enggak. Tetapi itu panggilan kita. Kita memberitakan ini nggak apa-apa. Kalau mungkin kita takut di depan umum ya sudah, kita harus secara pribadi aja nih kepada seseorang. Itu malah lebih enak. Kita memberitakan. Tapi nanti ada sukacita Bapak Ibu. Ada sukacita walaupun kita ditolak, tetapi kalau kita melihat orang yang kita layani itu percaya kepada Tuhan Yesus, wah sukacitanya itu luar biasa. Bahkan sukacitanya itu melebihi kita punya uang banyak. Ada salah sukacita. Mungkin bagi kita yang suka memberitakan Injil, sukacita melihat orang-orang yang kita layani itu percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah melalui renungan kita mulai khotbah pada saat hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus kita boleh menjadi terang, sehingga melalui terang itu Kristus nyata. Kristus itu boleh disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga boleh melalui kehidupan kita yang benar, kita boleh memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana. Amin. Buat firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh firman Tuhan yang sudah kami sampaikan. Kiranya melalui ini semua yang mengingatkan kami supaya kiranya kehidupan kami ini Tuhan boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Kami dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang juru selamat, dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami supaya kehidupan kami Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memakai setiap kami sidang jemaat-Mu di tempat ini untuk kami boleh hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam hidup untuk kami kerjakan Tuhan. Kau memakai kami supaya kami boleh menjadi terang dan boleh menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.